Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Maidop Elfrina, Saudara. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Ada 8 poin tuntutan yang disuarakan mahasiswa. Persiapan keberangkatan ini adalah gambar kami pada Selasa pagi, mahasiswa UI Depok yang membawa poster dan spanduk berisikan sejumlah tuntutan yang digelar di lapangan FISIP Universitas Indonesia yang menjadi titik kumpul para mahasiswa. Ketua BEM Universitas Indonesia menyebut tema aksi kali ini adalah rebut kemerdekaan dengan 8 tuntutan, diantaranya turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta evaluasi total proyek strategis nasional dan menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Satu tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Saudara, ini adalah gambar terkini dari lokasi aksi demo mahasiswa yang menuntut perbaikan kebijakan pemerintah. Ada 8 poin yang dituntut oleh gabungan elemen mahasiswa dari sejumlah universitas, diantaranya dari Universitas Indonesia. Polisi menyebut mahasiswa tidak boleh menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia dan mengimbau elemen mahasiswa untuk menggelar aksi di depan Plaza UOB di MH Tamrin, Jakarta. Sementara ini adalah gambar kami beberapa saat yang lalu ketika mahasiswa berusaha untuk masuk ke arah Bundaran Hotel Indonesia, namun dihalau oleh polisi. Mahasiswa tampak sebelumnya berdialog dengan polisi untuk bisa menggelar aksi demo dan menyampaikan tuntutan langsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan kami langsung tanyakan kondisi terkini di sana kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, apakah benar sudah ada penebalan pasukan di sana dan apakah mahasiswa ini bisa akhirnya tiba di Bundaran HI? Baik saudara, kami akan terus perbaiki komunikasi kami dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Ada beberapa jurnalis Kompas TV yang meliput jalannya demo mahasiswa menuntut perbaikan kebijakan pemerintah. Total ada 8 tuntutan yang disampaikan oleh elemen mahasiswa yang menggelar aksi di Jakarta hari ini. Di antaranya adalah menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, kemudian juga menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, mewujudkan reforma agraria sejati. Sementara di bidang ekonomi, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah dan mengembalikan otonomi daerah, menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, dan juga ada tuntutan menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil yang disampaikan oleh mahasiswa hari ini. Kami kembali tayangkan
visual yang sempat terjadi, argumentasi antara polisi dan juga elemen mahasiswa yang berusaha untuk tetap menggelar aksi demonstrasi menyampaikan tuntutan di Bundaran Hotel Indonesia. Informasi yang kami dapat, saudara, dari jurnalis Kompas TV yang meliput langsung di lapangan, dan ini adalah gambar terbaru dari kawasan di seputaran Bundaran Hotel Indonesia. Mahasiswa terus berupaya untuk menyampaikan 8 poin tuntutannya di Bundaran Hotel Indonesia sesuai dengan rencana awal aksi demo. Kami masih mencoba untuk menghubungi jurnalis Kompas TV yang hari ini bertugas untuk meliput jalannya aksi penyampaian tuntutan mahasiswa, perbaikan kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya, saudara, kami mendapatkan informasi ada 21 orang yang dicegat sebelum jalannya aksi demo. Pencegatan ini terjadi pada hari Selasa pagi. Informasi dari polisi adalah 21 orang ini dicegat karena membawa beberapa barang yang diduga akan digunakan pada saat aksi demo hari ini. 21 orang ini dicegat di berbagai lokasi dan kemudian sudah dibawa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya. Di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa, saudara, polisi mencegah mahasiswa untuk memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Akibatnya perdebatan sengit terjadi antara polisi dan mahasiswa pun tidak terhindarkan. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung bilang jika demo mahasiswa dilakukan di Bundaran HI akan sangat mengganggu aktivitas warga yang berkantor di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Memberikan perjuangan aspirasinya, tapi boleh, bukan mencederai aspirasi itu, tapi mengganggu aktivitas di sini. Di sini Bundaran HI ini yang merasa terganggu yang mana? Sama seperti saya mengatakan, saya juga melayani mereka. Bukan hanya Anda yang saya layani. Iya betul, yang merasa terganggu yang mana? Siapa? Ini aktivitas yang berjalan. Yang mana? Salah satunya ini juga. Kalau ini semua nggak boleh ada demonstrasi kalau begitu. Di mana-mana berarti nggak boleh. Kalian yang harus atur itu. Nggak usah diserahkan ke kami. Ini kami atur satu lajur. Ya, Jangan serahkan ke ini kami kami kalau kayak atur gitu. satu lajur. Berapa lajur yang ada di Bundaran HI? Pertanyaan saya siapa? Di daerah sini mana yang merasa diganggu sama aksi kita? Anda lihat berapa banyak gedung? Iya. Yang mana? Anda ada orang apa tidak? Ada. Ya sudah, Saya tahu, itu dan mereka semua pekerja di sana yang ikut dukung kami di 12 Juni. Kalau mereka ada kesempatan, mereka akan turun bersama kami, Pak. Ya, silakan. Kalau mereka ada kesempatan dan tidak dihalang-halangi seperti ini, mereka akan turun bersama kami, Pak. Itu Bapak. Mereka pulang lebih awal. Mereka bersama kita. Mungkin Bapak Ibu kami juga di atas sana. Pemberitahuan siapa saja yang ikut dengan rekan-rekan. Ya, itu sesuai kan? Sama. Kita hanya mau beradab sama-sama. Anda mahasiswa, kami pelayan publik. Ya, rekan-rekan silakan memberikan pendapat di muka umum. Kita pernah bertemu. Kita pernah sama-sama untuk menjaga perjuangan kalian. Tapi jangan cederai perjuangan hari ini dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan berdampak kepada masyarakat lain. Silakan. Saya akan tunggu. Saya hormat kepada kalian. Dan saudara, sudah bergabung bersama kami Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, ada Mora di sana. Mas Mora dengan Maidop di sini. Ya, halo. Anda bisa, oke. Di mana saat ini posisi mahasiswa, apakah sudah berhasil tiba di Bundaran Hotel Indonesia? Ya, sayangnya belum ya, Kak. Saat ini kami masih tertahan di depan UOB, kurang lebih di titik aksi yang kemarin gitu, di tanggal 12 gitu. Jadi tidak jauh berbeda titik tertahannya gitu. Cuman kita akan tetap berusaha untuk tetap maju perlahan-lahan hingga harapannya bisa mencapai Bundaran HI. Oke, ini ada 6 poin
tuntutan yang disampaikan oleh elemen mahasiswa termasuk juga dari BEM Universitas Indonesia gitu. Apa dari 8 ini apa yang paling urgent untuk langsung bisa dilaksanakan oleh pemerintah? Apa tuntutan yang paling utama? Tidak ada tuntutan yang paling urgen di antara ke-8 tuntutan tersebut. Karena pada akhirnya kita merasa bahwa 8 tuntutan ini itu sudah disaring dari berbagai macam daftar inventarisasi masalah yang kita kumpulkan dalam bentuk kajian maupun dalam bentuk konsolidasi akbar. Namun apabila perlu mengatakan apakah ada satu tuntutan yang paling mencakup 8 tuntutan tersebut, maka silakan membaca tuntutan pertama. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Pada akhirnya itulah yang mencakup semuanya. Penjajahan di sini kami artikan sebagai bebas dan merdeka. Merdeka bukan hanya dari penjajah, tapi juga merdeka dari penindasan oleh para birokrat dan juga penindasan dari para oligarki. Oke, mahasiswa terus berusaha untuk bisa kita katakan menembus lah, untuk bisa masuk ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan saat ini masih tertahan ya di Plaza UOB. Ya, Plaza UOB. Oke, perdebatan sengit tadi sempat terjadi dengan perwakilan teman-teman Anda, Mas Mora. Kalau nanti memang ternyata ada penebalan pasukan sehingga tidak bisa menjangkau kawasan Bundaran Hotel Indonesia, apa yang nanti teman-teman mahasiswa akan lakukan? Hal itu tidak perlu dipikirkan sekarang karena saat ini kami masih menunggu masa bantuan dari kawan-kawan dari simpul-simpul masyarakat sipil. Kemarin kami sudah kurang lebih mengkonsolidasikan kurang lebih 18 simpul dan akan terus-menerus berdatangan. Namun satu hal yang perlu di-underline hari ini adalah lagi-lagi juga represivitas dari aparat TNI itu masih ada di dalam aksi massa, di dalam pernyataan kebebasan berpendapat yang dinyatakan oleh para mahasiswa dan juga rakyat Indonesia. Kita melihat bahwa hari ini itu adalah merupakan kali kedua adanya Tentara Nasional Indonesia yang turut juga menjaga aksi. Dan ini merupakan kedua kalinya sejak reformasi, cukup mengejutkan menurut saya. Oke, selain BEM Universitas Indonesia, elemen mahasiswa dari mana lagi yang turut bergabung dalam aksi hari ini, Mora? Ada cukup banyak elemen mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Se-Jabodetabek, dari Universitas Pancasila, dari Politeknik Negeri Jakarta, dari UBK juga ada, dari UHAMKA juga ada, dari kemungkinan kita masih menunggu bantuan dari beberapa kawan-kawan, mungkin dari Bogor, dari IPB, dan lain sebagainya. Serikat Perempuan Indonesia, Serikat Pendidikan, dan lain sebagainya. Oke. Apakah kemudian petugas membuka lagi ruang dialog untuk nanti bisa menyampaikan pendapat langsung di Bundaran Hotel Indonesia, Mas Mora? Dua hal. Mengecek dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai undang-undang kebebasan berpendapat, baik mengenai Pergub DKI Jakarta, objek-objek vital Bundaran HI itu tidak termasuk di dalamnya. Sehingga seharusnya demi nama hukum kami dapat dan bisa melakukan aksi. Kami juga telah melakukan kesesuaian dengan prosedur dengan menyerahkan surat pemberitahuan aksi ke Mabes Polri H-3 kemarin, dan rasa-rasanya sangat membingungkan kenapa kami bisa ditahan. Tapi terkait dengan dialog itu sekarang sedang dilaksanakan, tapi kami merasa bahwa kenapa diperlukan dialog in the first place. Di sini hak masyarakat sipil itu tidak boleh dibatasi. Mas Mora, Anda masih bisa mendengar suara saya? Sepertinya kita mengalami masih barusan gangguan komunikasi. Oke, baik. Kami sempat tidak mendengar suara Anda atas jawaban saya ketika apakah masih dibuka ruang dialog dari polisi begitu ya, dari aparat gabungan yang hari ini berjaga untuk bisa elemen mahasiswa ini menyampaikan aspirasinya, pendapatnya di Bundaran Hotel Indonesia? Baik, dua hal sebenarnya. Pertama, kami cukup bingung kenapa ruang negosiasi artinya ada dua kepentingan yang berbenturan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat pada peraturan perundang-undangan, undang-undang kebebasan berpendapat maupun kepada Pergub DKI Jakarta terkait dengan penyampaian
di Bundaran HI. Pun begitu kalau teman orang menyebut bahwa tidak ada larangan, baik. Sekarang kita cukup bingung sebenarnya. Kenapa kita masih? Maka sekarang kita cukup bingung sebenarnya. Kenapa kita masih perlu menegosiasi ketika kita sudah mengikuti prosedur, sudah di kampus dan para teman-teman dan sekarang sebenarnya kalau misalnya mereka berdua, mungkin perlu di-underline bahwa elemen misalnya untuk kedua, mungkin perlu juga di-underline bahwa elemen yang mencoba untuk masuk itu bukan hanya elemen mahasiswa, tapi juga elemen sipil yang memang sempat coba untuk dipisahkan tadi oleh aparat. Untungnya saat ini sudah kembali menyatu lagi gitu. Terkait dengan proses negosiasi saat ini sedang berlangsung dan mari kita berdoa bersama agar kita sama-sama dapat menyampaikan pendapat sebagaimana kita menginginkannya, menyampaikan tuntutan rakyat. Dan saudara, kami belum mendapatkan respons dari pemerintah. Kami terus menunggu respons dari pemerintah terkait imbauan untuk tidak menggelar aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia. Masa mahasiswa atau elemen mahasiswa ini hingga saat ini masih tertahan di depan gedung UOB di kawasan MH Tamrin, Jakarta. Informasi yang kami dapat dari Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Mora, ini mahasiswa tertahan di depan gedung UOB atau UOB Plaza yang ada di kawasan MH Tamrin. Mas Mora, Anda masih mendengar suara saya? Mas Mora? Masih. Oke, apa rencana mahasiswa setelah ini? Dan perlu juga tagar dari aksi kita kerebut kemerdekaan. Itu berasal dari berbagai macam concern, berasal dari berbagai macam kajian ketika kita melakukan komparasi terkait dengan otonomi daerah. dengan kreatif kolaboratif nanti kami akan itu sedikit eksekutif summary terkait dengan kajian isu. Sedikit kajian yang kami susun gitu. Tapi selanjutnya mungkin untuk rencana mahasiswa adalah terus mengawal, sebagaimana kita juga tetap mengawal tuntutan terkait dengan harga BBM, MBG dan juga Kopdes dari aksi 12 kemarin. Kalau teman-teman melihat bahwa tuntutan Baik, sayang sekali kami tidak bisa mendengar jawaban Anda dengan jelas. Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Mora, tapi kami sudah mendapat poinnya. Mahasiswa terus mengawal jalannya penyampaian tuntutan dan juga sejumlah aspirasi disampaikan. Hari ini ada 8 tuntutan, diantaranya terkait dengan hentikan korupsi, kolusi nepotisme, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, dan juga evaluasi total sejumlah proyek strategis nasional dan juga menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Elemen mahasiswa saat ini masih mencoba untuk bisa menyampaikan tuntutan mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, saudara. Informasi lainnya nanti akan hadir dalam sejumlah program di Kompas TV. Saya Maido Pelfrina menutup Breaking News hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Voorzet van Wolfswinkel. 1. Wat een weergaloos. De rebound gaat er nu stil. Het is 1-1. En Til scoort. Schots die het zelf doen. Uitkappen. Scoren. Eredivisie 2026-2027 live di Kompas TV. Gagas RI menyambut 81 tahun Indonesia Merdeka. 4 penggagas berbagi rasa, pemikiran dan harapan menjadi Indonesia. Bagai perspektif diulas demi menjawab tantangan